Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik masih di Aryadit Nabila Elektronik guys ya. Oke, kembali ke tutorial perbaikan TV LCD LED plasma guys ya. Oke. Sekarang nama channel ini sudah berubah ya menjadi Aryadit Nabila Elektronik ya. Sesuai dengan usaha kami ya di bidang elektronik guys ya. Alhamdulillah channel ini sudah berjalan selama 3 tahun. Terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi subscriber setia ya di channel ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang Cakra bagikan bisa berguna atau bisa menjadi satu acuan. Tentunya ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula. Oke, di Aryadit Nabila Elektronik ada masuk TV LG LED ya 32LN 5100 dengan kerusakan layar blank, ada suara guys. Oke, gimana tutorial cara perbaikannya? Tetap di sini bareng Cakra. Oke, balik di Aryadit Nabila Elektronik ya. Ini TV yang akan kita kerjakan guys ya. Oke, kita akan nyalakan dulu. Gimana penyakit awalnya? Nah, ini nyalakan tuh ya, lampu sudah on. Nah, ini penyakit seperti ini guys ya. Ini jadi untuk lampu backlight ini nyala guys ya. Jadi TV ini layarnya blank ya, tapi lampu backlightnya normal guys. Oke ya, ini penyakit awalnya akan kita kerjakan 32LN 5100 ya. Oke, selepas ini kita bongkar apa-apa yang perlu dicek untuk menangani penyakit yang seperti ini. Tetap di Aryadit Nabila Elektronik bareng Cakra. Oke, lanjut ya guys. Ini TV yang akan kita kerjakan tadi dengan kendala layarnya blank ya. Oke, ini isi dari dalamannya ya. Nah, untuk ini versinya 32LN 5100 ya. Oke, nah mainboard ini sama juga dengan tuh 32LB 530A ya. Tapi kalau 530A nanti gambarnya terbalik ya. Jadi tinggal setting di service mode, kita ngerubah mirrornya guys, biar dia tidak terbalik gambarnya ya. Oke ya. Ini power supply sama aja untuk 32LN sama 32LB 530 ya. Oke. Nah, untuk pertama-tama karena layarnya blank ya. Oke, kita pastikan dulu untuk tegangan dari mainboard yang menuju ke T-Con ya. Ini kita pastikan untuk tegangan 12 sampai 13 volt itu udah masuk ya. Oke, ada kalanya penyakit itu terdapat di bagian mainboard ya, karena untuk tegangan input ya ke T-Con itu tidak kerja ya, alias 0 volt ya. Nah, jadi kita untuk memastikan ya apakah dari mainboard bermasalah atau dari T-Con atau dari panel yang bermasalah, kita pastikan dulu ukuran untuk output ya dari mainboard yang menuju ke input dari T-Con itu 12 sampai 13 volt ya. Oke, kita nyalain dulu ya. Kita cek apakah ada ya untuk tegangan 12 sampai 13 volt ya dari output mainboard ya menuju ke T-Con input ya. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah kedip-kedip lampunya ya. Backlight sudah nyala. Oke, kita ukur dulu. Nah, jadi untuk jenis ini ya, untuk tegangan PCC ya, input T-Con itu 12 sampai 13 volt terdapat di bagian sini ya. Ya, sini. Nah, ini guys ya. Nah, kita ukur dulu untuk di pin yang sebelah sini ya. Nah, ini 12,23 ya, berarti untuk tegangan dari mainboard yang menuju ke input ini normal semua ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba buka ya. Kita lepas dulu ini dalam kondisi hidup ya. Oke, kita cek dulu langsung ke daerah T-Con ini dengan membuka di 4 skrup ini kecil ini ya. Kita buka dulu guys ya.
Terus kita akan cek tegangan-tegangan Ticon ya, seperti AVDD, VDD ya, ada Vicor juga, VGA, VGL ya, itu dipastikan normal ya. Vicom juga dipastikan normal, karena layar ini kondisinya blank ya. Jadi layar blank, tidak ada raster atau display sama sekali ya. Jadi untuk lampu backlightnya ini normal guys ya, hidup ya. Nah, kita hapuskan dulu skrupnya, kita buka. Nah, ini penampakan dari Ticon ya, 32LN 5100. Nah, ini sudah kering, terbuka lemnya ya. Nah, sekarang kita akan ukur satu persatu. Jadi untuk PCC dari mainboard tadi sudah masuk ya ke Ticon. Nah, kita pastikan di sini ada fuse. Nah, ini ada fuse juga. Oke, ini 12 ya, 12 volt. Ini melalui fuse. Oke, tetap di 12 volt. Nah, berarti untuk tegangan tidak ada masalah ya di sini. Kita akan cek di sini ada VDD. Ini nilainya 16 volt ya. Ini fix ya. Terus ada tegangan V-on atau VGH sini. Ya, ini ada V-on. Kita cek ya. Nih 24 volt ya. Nah, berarti normal. Terus kita cek Vicom nih. Vicom di 7 polan ya. Tuh ada guys ya. Terus untuk Vicornya di sini. Nih sekitar 1,2 ya. Ini ada untuk Vicor ya, ada juga di sini. Terus VDD 3, ya. Nah, di sini 3, kita pastikan oke ya. Kemudian di sini ada pin V-off, di sebelahnya V-on ini. Oke, VGL di sini ya. Oke, kita lihat minus 8 ya. Oke, berarti untuk tegangan yang dibutuhkan ya, untuk tegangan utama dari Ticon ini semua kerja guys ya. Ya, jadi tinggal tegangan, untuk tegangan AVDD, karena AVDD tadi sudah normal ya, 16 volt. Nah, nanti dia masuk IC ini guys ya. Nah, dia nanti terbagi untuk tegangannya ya. Sini ada pin-pin ya. Nah, ini pastikan oke ya. Nah, itu normal, ada semua tegangannya. Berapa pin ini kalian cek semua, ini pastikan normal juga ya untuk tegangan yang di sebelah sini. Jadi untuk Ticon ini, tegangan dari Ticon yang menuju ke layar ini normal semua ya. Nah, berarti untuk kali ini penyakit ada di layar guys ya. Nah, kita akan coba cek ya, apakah ada yang terbakar di coff layar atau tidak, atau juga mungkin dari tegangan hilang. Ini menggunakan kupingan ya. Nah, jadi mungkin tegangan dari Ticon yang menuju kupingan ada tegangan hilang, bisa juga ya. Bisa juga mengakibatkan layar jadi blank guys ya. Oke, jadi dipastikan untuk Ticon ini normal. Yang bermasalah ini di layar atau panel guys ya. Oke, kita bongkar panelnya, apakah ada coff yang terbakar atau tegangan loss atau tegangan hilang yang menuju ke kupingan. Oke, langsung kita bongkar guys. Oke, lanjut guys di Aryadit Nabil Elektronik ya, bareng Cakra ya. Oke, ini sudah kita bongkar ya. Nah, ini dia menggunakan 4 coff ya, untuk jenis 32LN ya. Nah, jadi kita sudah pastikan tadi tegangan dari Ticon itu normal semua ya. Nih, terus nggak ada juga diperiksa untuk coff-coffnya ini yang indikasi terbakar ya. Biasanya kalau terbakar dia ada agak garis-garis di layar sedikit ya. Tapi ini indikasi coffnya ini aman aja, nggak ada masalah untuk jalur-jalurnya ya. Nih, kanan kiri yang perlu Anda perhatikan itu di ujung-ujung sini biasanya kalau ada terbakar. Nah, bisa dipastikan
layar itu short ya, tapi untuk tegangan yang ada di T-Con tadi itu pastinya drop semua guys ya. Nah itu jadi untuk teman-teman mungkin punya masalah layar blank, tidak semua itu di T-Con yang bermasalah ya, bisa juga dari IC cop ini terbakar sehingga untuk tegangan yang ada di T-Con tadi itu tidak keluar alias drop juga guys ya. Oke, tapi kalau untuk indikasi yang kali ini kita bongkar ya, untuk tegangan T-Con itu normal ya. Nah sekarang kita indikasi langsung ke sini guys ya. Di sini ada terdapat dua kupingan ya, ini atas bawah ya. Oke, ini salah satu hilang tegangan utamanya ya, yang menuju ke kupingan ini bisa mengakibatkan untuk kupingan yang ada di atas ini tidak kerja juga guys ya. Oke, tegangan yang ada di T-Con tadi ya sudah normal, dia akan menuju ke kupingan samping sini guys ya. Oke, jadi kalau dia lost contact dari tegangan T-Con atas ya, mungkin ada korosi di jalur sini ya, untuk tikungan sini. Nah jadi untuk tegangan T-Con yang ada di kupingan ini hilang ya, bisa juga mengakibatkan layar ini jadi blank ya. Oke, kita akan coba cek untuk test point yang ada di titik-titik di daerah pin ya, untuk kupingan ya, normal atau enggak sesuai dari T-Con yang ada di bawah tadi guys. Oke lanjut guys di tutorial ya. Nah ini guys ya, ini sudah saya berikan titik-titik dan tentunya sudah saya jumper ya. Untuk pin-pinnya tegangan yang hilang ini V-on atau VGH ya. Oke, perlu diingat ya untuk teman-teman mungkin mempunyai masalah yang sama ya. Ini titik test pointnya ya, yang saya jumper ya. Oke, untuk pin-pinnya ini test pointnya. Oke ya. Nah, ini saya sudah jumper di sini ya. Harusnya ya untuk penjumperan ini ya langsung ke daerah sini ya. Tapi ini kan ada jalur VGH yang menuju ke ujung dari sini ya, COF ya. Nah, jadi saya cari jalur untuk jalur VGH, khusus jalur VGH. Ini saya kerik ya. Nah, ini test pointnya sudah saya kerik ya, jadi tidak perlu kabel panjang ya. Ya, tidak perlu kabel panjang yang menuju ke T-Con ya. Nah, di sini ada jalur VGH-nya untuk di COF yang paling ujung. Ini saya jumper menggunakan kabel email ya. Oke, nah, Anda bisa menggunakan kabel serabut tipis juga silahkan. Ini test pointnya. Tanpa kita harus memberikan kabel yang panjang dari T-Con ya. Tapi kalau masih ragu untuk test point yang ini, Anda bisa mencari V-on yang ada di test point di T-Con ya. Nah nanti kalian langsung ambil kabel ya, menuju ke titik test point yang ini guys ya. Oke, untuk test pointnya sudah saya cantumkan di video ya. Jangan salah menitik ya, karena bisa mengakibatkan layar ini tambah parah guys ya. Oke, saya memberikan langsung aja ilmunya tanpa lama-lama. Test point yang mana yang saya jumper, nah ini test pointnya. Oke, untuk test pointnya saya cantumkan di gambar yang ini. Oke, setelah kita jumper ya, untuk tegangan V-on atau VGH-nya yang bermasalah, kita langsung coba nyalakan apakah berhasil atau tidak guys ya. Oke, biasanya kalau di T-Con normal tinggal kita lihat cek tegangan kupingan ya. Jika dia menggunakan kupingan, biasanya ada tegangan yang lost contact menuju kupingan, jadi mengakibatkan layar itu jadi blank ya. Nah ini kita akan coba nyalakan setelah kita jumper ya. Nah ini guys ya. Nah ternyata benar ya, alhamdulillah ya. Untuk test pointnya normal ya. Nah ini tidak ada signal ya, berarti untuk layarnya sudah berfungsi kembali ya setelah layar blank yang seperti tadi, hanya lampu backlight aja yang nyala. Ini sedikit ilmu yang coba Cakra belikan untuk teman-teman semua ya, dengan penjamperan yang seperti ini menuju ke titik kupingan yang kesini ya. Alhamdulillah untuk penyakit blank untuk 32LN 5100 sudah berhasil ditangani guys ya. Oke ya. Oke
Oke, gitu aja. Semoga ilmu ini bermanfaat aja. Tetap dukung channel kami ya jika bermanfaat bagi Anda. Terus like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah support di channel ini. Tentunya Barang Cakra. Oke, kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Untuk pertanyaan bisa dicantumkan di komentar ya. Gitu aja. Saya Cakra. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aryadit Nabila Elektronik.